sampai pada bab khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu penyebabnya, bahasa kita kan takut dari hal yang dibenci atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Itu takutnya kita. Takut itu penyebabnya ada hal yang dibenci yang tak kita sukai, atau takut kehilangan yang kita senangi, yang kita cintai. Oleh karena itu nanti kalau kita lihat ayat-ayatnya membawa ancaman sesuatu yang kita takuti, yang kita tidak suka, siksa, hukuman. Kemudian juga ancamannya dihilangkan nikmat, dihilangkan kesenangan. Itulah asalnya takut. Itu jenisnya takut. Takut kehilangan yang disukai, takut dapat yang tidak disukai, yang dibenci, yang menyakitkan. Lalu penyebabnya adalah tafakkur, berpikirnya hamba. Itu penyebabnya. Ketika hamba bertafakkur, berpikir tentang kelalaiannya dan kekuatan Tuhannya untuk menghukum dia, timbullah rasa takut. Kayak contoh misal, nanti kita akan baca ayatnya, ketika manusia tidak sholat akan diadab dan disiksa. Pikirlah kita, ternyata kita ada lalai di sholat, takut dengan siksaan, timbul dari pikiran tersebut. Ini agak panjang kalau ini, tapi ini sangat bagus ya, sangat bagus. Dan dalam belajar prosesnya biasanya bab takut didahulukan sebelum bab berharap. Seringnya seperti itu. Dilihat memang biasanya dilihat orangnya. Cuma kebanyakan manusia itu lalai, sehingga perlu ditakuti dulu, baru diberikan harapan. Hanya di sini muslimnya bab pertama takut. Takut sama harapan ini bab yang selalu diajarkan sepasang. Jarang ada ulama mengajarkan takut saja ada. Kalau di kitabnya nyebut takut pasti ada harapan. Kalau nyebut harapan pasti ada takut. Seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iyaya farhabun." Dan kepadaku farhabun, takutlah kalian. Kalimat iyaya ini kalau didahulukan maknanya itu menunjukkan arti kalimat taksis, hanya kepadaku takutlah kalian. Iyaya farhabun. Dan di sini aslinya kan farhabuni. Ulama mengatakan di sini ini mengkhususkannya lebih kuat bahkan daripada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Di sini hanya kepada aku, takutlah kalian kepadaku. Jadi taksisnya lebih kuat. Takut bagi Allah kepada Allah bagaimana? Ulama mengatakan takutlah kepadaku sehingga kamu berjaga-jaga dari larangan dan menjaga perintah. Jadi takut kepada Allah itu bukan takut kitanya ketakutan, gemetaran, lari, kabur, bukan takut macam itu. Takut kepada Allah itu takut dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kayak contoh gini. Ada satu hal yang kalau kita takut kita lakukan. Ada satu hal kalau kita takut malah kita dekatin. Yang berdiri di samping pintu takut pintu roboh. Ada dua orang, yang satu kabur langsung pintu jadi biar aja itu, satunya lagi malah mendekat dipegang pintunya biar gak jatuh. Takut ini kaca pecah. Apa yang dilakukan? Dipegangin, dijaga. Jadi takut itu memang gak harus lari. Itu tidak harus lari. Bahkan ada takut malah mendekat, betul. Seperti takut yang diiringi dengan penghormatan. Ada takut diiringi dengan penghormatan. Ini khususnya takut kepada Allah. Takut manusia kepada Allah dua macam. Ada yang takut
lebih dekat dibanding yang takut siksa. Dua-duanya dekat. Kan kalau takut sama Allah tuh efeknya bukan lari, bukan kabur. Seperti tadi kita kasih contoh ya. Takut kepada Allah efeknya bukan kabur. Satu, efek dasarnya mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, efek yang lebih hebat lagi, takut malah mendekat, seingat terputus. Itu takutnya para awliya sholihin. Takutnya mereka takut diiringi dengan penghormatan dan cinta, seperti anak takut sama orang tua. Takutnya itu nggak menghindar, malah mendekat. Tapi kalau takut lari dari orang tua, berarti takutnya bermasalah di situ. Itu penting sih, saya dalam rumah tangga sudah kita bahas ya. Kita buat anak kita tuh jangan takut benci. Normalnya tuh anak kalau dididik dengan benar, kitanya nggak salah, takut dia, tapi takutnya takut hormat, bukan takut menghindar. Kadang-kadang ada anak kita takut sama kita, takutnya malah lari, takutnya malah pergi, takutnya malah jauh. Itulah yang itu bukan takut penghormatan. Salahnya siapa? Jangan disalahkan anak terus. Bisa jadi salahnya kita sebagai orang tua, karena kita mengancam dengan cara yang salah atau mengancam tanpa diberikan harapan. Itu sudah kita bahas sebetulnya menghadap anak orang tua. Nah ini ayat ini menunjukkan bahwa kita itu harus takut sama Allah. Karena Allah berfirman, "Wa iyya ya farhabun." Dan hanya kepadaku takutlah kalian. Jika kalian mau takut sesuatu, takutnya satu saja. Kepada siapa? Allah. Jika kalian takut kepada sesuatu, maka takutnya adalah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah mampu menghukum kita dengan segala-gala jenis hukum dan mampu mencabut segala-gala jenis nikmat. Kita kan takutnya punya dua, kehilangan nikmat karena siksa atau kena hal yang dibenci, dan semua itu pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas takut sama Allah, jangan takut sama yang lain. Ayat selanjutnya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan dari Tuhanmu itu sangat pedih, sangat berat. Batas itu balasan atau hukuman yang berat. Ditambahin lagi la syadid, taukid dan dijelaskan syadid keras. Sesungguhnya balasan berat dari Tuhanmu itu sangat sulit, sangat keras. Ini ancaman bukan main. Sudah disuruh takut sama Allah, kenapa? Hati-hati, balasan Tuhan itu benar-benar sangat berat. Kalau mau hukum, seberat-beratnya Allah berikan hukuman. Dan untuk Tuhan tidak ada kalimat dolim, jahat Tuhan tidak ada. Karena Tuhan mencipta kita, Tuhan berhak berbuat apapun semaunya. Ada kaidah membalas berlebihan, tidak boleh. Itu untuk manusia saja. Kalau untuk Tuhan balasan tidak ada batasnya, dan Tuhan tidak jahat sama sekali sedikit. Karena Tuhan mencipta semaunya Tuhan. Itu gambarannya. Tapi Tuhan juga rahmat. Inna basyarul syadid. Juga ada ayat yang lain. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ada juga. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada bab khauf. Balasan itu sangat berat, sulit, menakutkan. Bahkan kadang-kadang tuh ada hal sepele kecil yang bisa membuat hamba masuk neraka diadab dalam jangka waktu yang sangat lama. Sama sebetulnya kayak di dunia saja. Kadang-kadang halnya sepele, orang bisa dihukum 1 tahun di penjara, setengah tahun. Ada hal kecil. Kalau dulu pernah ngajar di penjara, ada satu orang mengatakan orangnya rapi, nggak ada kelihatan lama-lama penjahat, janggut, rambutnya agak tipis. Jadi dia permasalahannya apa? Ribut sama istrinya. Dia pakai jenggotnya dipanjangkan, istrinya nggak suka. Dia lagi tidur dipotong jenggotnya sama istrinya. Marah dia karena dia ikut pendapat yang jenggot itu wajib. Apa jangan-jangan ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jenggot boleh dipotong, itu mazhab kita yang Syafi'i dan kebanyakan dipakai di kita. Dia membuatnya pendapat yang ini nggak boleh.
Sebetulnya nggak ada masalah, kayak gitu tuh wajar, saling minta maaf, selesai. Dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Masuk penjara, kumpul sama orang yang kena narkoba, kumpul sama yang kena begini. Bayangkan kadang-kadang kesalahan kecil kalau dibikin besar, dipermasalahkan, jadi panjang. Padahal damainya selesai. Cuma lihat, kalau udah mau menghukum seseorang, kalau udah mau ngebahas, walaupun hal sepele, balasannya bisa besar. Ada satu orang salah saja, dulu pernah kejadian di daerah Jawa. Dia cuma curiga sama pembelinya. Akhirnya pembelinya ditahan sama dia. Jadi ada orang beli barang elektronik. Memang ini penipuan rencananya, tapi udah jadi cerita. Cuma ini contoh ringkas saja. Dia beli barang elektronik di satu toko, dijual di toko sebelahnya dengan harga yang lebih murah. Toko sebelahnya ini kaget, kok ada barang dijual semurah ini? Telepon sama saudaranya, jadi ini satu saudara, ini ada orang nawarkan barang sama ulun harganya murah benar. Bujuran kan kira-kira? Kata saudaranya, siapa yang nawarkan? Dilihat foto list barangnya, kata kakaknya di samping, itu barusan baru aja ada orang beli dari toko ulun, belum bayar. Bayarnya nanti seminggu lagi. Barang yang persis dijual di sampingnya minta dibayar cash tapi dengan harga murah. Kan akal bilang itu penipuan kan? Berapa miliar kalau itu? Miliar ya, belinya bukan sedikit. Ini pembayaran orang bukan toko-toko kecil. Akhirnya karena nggak sabar, mereka nggak ikuti proses hukum, langsung telepon polisi, ditangkap mereka pembelinya tadi. Sampai di polisi ditangkap. Mana terjadi ditangkap? Ternyata memang dia udah rencana menipu. Sampai di kantor polisi kata dia, saya beli dan saya memang niat jual dengan harga murah. Kan nggak mungkin kalau kita bilang beli 1 miliar dijual 500 juta. Orang gila yang jual kayak gini. Jadi di sama dua orang tadi yang punya toko dilaporkan ke polisi, sama polisi ditangkap. Dia diam sampai jatuh tempo, ceknya cair, ternyata duitnya ada dibayarkan. Itu penipuan memang. Penipuannya apa? Dia tuntut pencemaran nama baik di sebagian sampai sekitar 10 miliar. Jadi modal duit 500 juta, tuntut sampai bangkrut kedua saudara tadi. Penipuan gaya baru. Ini contoh aja hal kecil. Kan nggak usah lihat ceritanya itu nggak penting. Ya. Cuma yang penting kalau sudah mau menghukum, sudah mau membalas dengan cara apapun itu kita bisa kena. Dia ini bisa disebut sama polisi pengendaraan. Stop, pasti kena tilang juga. Biar berhebat. Lu pakai helm Pak polisi? Mana surat-suratnya? Tanya ini, mana surat-surat turun lengkap? Cuma dilihat rodanya ada tutup baterainya enggak? Kalau tutup baterainya apa? Buat bom ban itu kalau nggak ada kena denda ya. Ada lengkap, pakai sandal atau pakai sepatu. Sistem pakai sepeda motor harus pakai sepatu. Seandainya lengkap sekalipun kan bakal ditanyain tadi soal suku terlambat kan ada polisinya. Kalau terlambat bisa ditilang. Tapi kalau orang sudah mau cari kesalahan, itu karena kita manusia tempatnya lupa apa-apa. Lu punya tetangga nggak lulus ngambil SIM, padahal dia udah puluhan tahun naik sepeda motor, supir nggak lulus, ternyata pas dicek kenapa? Gara-gara bisa jepit. Padahal nyetirnya bagus, mungkin lebih bagus daripada polisinya. Cuma kalau sudah mau dikoreksi, kena. Nah itulah dia. Makanya hukuman Tuhan itu berat. Kita tuh apalagi sama Tuhan yang Maha tahu segala-galanya. Itu contoh-contoh tadi dari manusia. Maka Allah menunjukkan buat kita bahwa kita tuh kalau mau dicari-cari kena. Apalagi Allah mau bagaimana menghukum kita berat dan belum lagi nanti urusan hati. Tiba-tiba kita bangkit habis pahala. Kenapa? Hatinya pernah ria. Kalau ria nggak usah ditanya, mungkin kita udah berkali-kali. Oleh karena itu diancam inna batsya rabbika lasyadid. Hukuman Tuhan, balasan Tuhan itu sangat pedih, berat siksanya, bisa menghapus pahala kita habis. Ini ayat ini ngajak kita takut kepada Allah. Qala ta'ala, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
Dan begitulah artinya sebagaimana Allah menghukum umat-umat terdahulu, begitu juga akhdhu rabbika idza akhadha al-qura, hukuman Tuhanmu ketika menghukum satu desa, satu negeri. Wa hiya zalimatun, dan mereka zalim, artinya penduduk negeri tersebut zalim. Zalim di sini artinya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman Allah itu sangat pedih. Sesungguhnya hukuman Allah sangat pedih. Jadi kalau Allah menghukum sesuatu seperti tadi ya, hukumannya sangat pedih. Jadi di sebelumnya ini Allah bercerita ya, jadi bercerita tentang adabnya, dan begitulah ketika Allah mengadab. Jadi cerita Fir'aun, kemudian cerita nabi-nabi, lalu disambung begitulah ketika Allah mengadab satu negeri. Jadi setelah diceritakan ada nabi ini umatnya kufur dihukum, ada nabi ini umatnya kufur dihukum, begitulah Allah menghukum negeri ketika mereka apa zalim yang dimaksud? Zalim yang dimaksud adalah melanggar perintah Allah. Karena ada orang menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri dengan melanggar perintah Allah. Sesungguhnya akhdhuhu inna akhdahu alimun syadid. Jadi kalimat di sini sesungguhnya hukuman Allah alimun, pedih, sakit, syadid, dan sangat-sangat pedih. Dikatakan oleh ulama di tafsir, alimun syadid ghairu marjubul khalas, enggak ada harapan selamat kalau Allah hukum. Jadi pedihnya itu apa? Enggak ada harapan bisa terbebas. Kalau udah Allah ngatur hukuman, titik selesai. Kalau udah kena hukum ya udah enggak bisa terlepas lagi, enggak bisa selamat. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada cerita-cerita tadi umat-umat terdahulu ada ayat-ayatnya, ada tanda-tanda, ada peringatan, ada ibrah, bahan pikiran bagi orang yang takut terhadap akhir. Kita kalau baca sejarah-sejarah itu cerita umat pasti takut. Kalau kita punya akal sehat itu jadi pikiran buat kita. Ada yang melawan nabinya dengan maksiat ini dihancurkan, ada yang melawan nabinya dengan maksiat ini dibinasakan, dan seterusnya. Itu ada ibrah buat kita kalau kita pikirkan. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang di akhir zaman ini dosa umat terdahulu terganti. Dosanya Nabi Lut ada, dosanya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, dosa kaum Nabi Lut ada. Bahkan dihilangkan permainan akhir zaman. Dosanya kaum Nabi Musa ada, jahat, kejam, dosanya Fir'aun, dan raja-raja zalim, dosanya mereka ada. Setiap dosa-dosa umat terdahulu yang enggak mendengar, yang enggak mau diatur, yang melawan, yang zalim, yang membunuh, yang jahat, naudzubillah. Walaupun enggak sebanyak dulu, tapi ada di mana-mana, disebar. Bahkan kalau kita mau koreksi di negara kita aja, bersama yang lain, di kota kita aja kadang-kadang tergabung dosa dari puluhan umat terdahulu. Macam-macam dosanya, bahaya. Sehingga diingatkan dulu dengan mengingatkan seperti ini. Umat-umat terdahulu diazab oleh Allah yang Maha Kuasa, dan Allah masih tetap mampu mengadab kita sama seperti Allah mengadab umat-umat terdahulu. Nah, orang yang takut ya dari orang yang berpikir itu dapat dia ayat ibrah bagi yang takut akhirat. Kalau yang takut akhirat banyak kita sih. Dzalika yaumul majmu'un lahun nas, itu hari di mana manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumun mashhud, dan hari itu hari yang disaksikan oleh penduduk langit dan bumi. Semua orang, semua makhluk kumpul melihat. Kita
ini dosa kecil kalau dilihat orang banyak malu, apalagi dosa besar. Bayangkan zaman sekarang ini kan ada yang namanya viral-viral kan. Dulu tuh ada hal sepele cuek aja, karena yang tahu paling 2-3 orang. Sekarang kan sekali ada salah kecil diviralkan kan orang masuk klarifikasi kenapa malu? Karena yang tahu banyak masuk ratusan ribu kan. Bayangkan itu baru viral di internet. Yang lihat cuma 100.000, 200.000. Ada lagi viral namun tidak di akhirat. Itu orang-orang yang suka memviralkan kesalahan orang lain. Di akhirat jangan harap dia lepas. Dia pasti dibongkar kesalahan. Hati-hati, hadirin sekalian. Jangan ikut-ikutan gaya-gaya orang akhir zaman. Ada orang suka maksiat, ada orang lalai, kita rekam, kita sebarkan. Virallah kesalahannya dia, jangan. Ada masalah selesaikan pribadi. Ada masalah sama pihak selesaikan pribadi, enggak usah diviral-viralkan. Itu membantu dia ditutupin aibnya di akhirat nanti. Kalau kita bongkar aibnya orang, alhamdulillah, nanti disaksikan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Apalagi bukan urusan pihak lagi, kadang-kadang bukan urusan kita, urusannya orang kita yang ikut memviralkan. Lain kalau ada pemimpin dolim, mendolimi rakyatnya, dan gak ada yang bisa menolong kecuali viral, itu lain cerita. Memviralkan pemimpin, memviralkan pejabat yang jahat karena gak ada yang menolong rakyat kecil, itu lain banget. Itu satu bentuk perlawanan yang memang khusus buat mereka. Tapi kalau sama manusia biasa, sama rakyat yang gak perlu itu udah beres. Kalau gak diperlukan itu buat apa? Hati-hati, tuntutannya besar ya. Dilihat penduduk langit dan bumi. Kita bakal diviralkan juga bahasa-bahasanya di akhirat nanti. Yang melihat bukan 100, 200 ribu, sejuta, 2 juta orang, ratusan miliar orang, bahkan triliunan orang melihat kita nanti di akhirat. Dan malu di akhirat nanti jauh lebih tinggi daripada malu di dunia. Di dunia itu kan kita viral malu, langsung ada yang depresi, nggak berani keluar rumah. Itu masih sedikit dibandingkan malu di akhirat nanti. Alhamdulillah. Ingat dari itu hari masyhur, yang dari kayu masyhur. Manu akhiru illa li ajalin mahdud. Kita tidak akhirkan akhirat kecuali untuk saat yang sedikit. Akhirat ini dikit lagi sampai sebentar. Kalau kitanya 63 tahun, 70 tahun aja beres sudah. Buminya itu juga tak lama. Yauma yati la takallamu nafsun illa bi'idnihi. Hari saat datang yauma yati, hari yang akan datangnya hukuman. La takallamu nafsun, gak akan berbicara satu pun jiwa. Jadi gak akan bicara, bisa jawab, bisa melindungi dirinya illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya Allah. Sampai baca terus surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, hari itu, hari kiamat adalah hari di mana mulut kita distempel. Artinya kita nggak bisa ngomong semau kita, tapi mulut kita ngomong dengan kehendak Tuhan. Dia cuma berbicara kita, tapi bukan keinginan kita. Berbicaranya apa? Melaporkan kesalahan kita. Kita begitu. Waktu kami menaidihim, tangan kita, tangannya manusia yang dan tukang lima berbicara kepada kami, kepada Allah, tangan mereka. Jadi tangan kita ngomong sama Allah, kaki kita ngomong sama Allah. Allah tutup mulut, tidak bisa ngomong sama kita, hanya semaunya Allah. Tangan dan kaki lapor kepada Allah. Tidak ada datangkanlah nafsun illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Sekarang ini semua tubuh kita kan miliknya Tuhan. Sudah diambil kuasanya sama Allah di kiamat. Nanti yang masuk surga baru diberikan kuasa untuk baru. Minhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, ada yang binasa, celaka. Syaqi itu orang yang masuk neraka. Sa'id itu orang yang masuk surga. Amal ladzina syaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa syahid. Orang yang celaka maka mereka di dalam neraka.
Lahum fiha, bagi manusia yang masuk di situ ada zafir dan ada syahid. Zafir sama syahid bahasa kita itu apa ya? Zafir itu nafas yang sakit-sakit, namanya zafir. Syahid itu merintih. Jadi kayak kita itu ada suara kecil merintih, itu namanya syahid. Rintihannya dikatakan seperti rintihannya keledai, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi orang kalau dipukul kan kadang-kadang dipukul kencang, ada keluar suara kecil. Nafasnya namanya zafir, suaranya namanya syahid. Dan bagi penduduk neraka itu ada zafir dan ada syahid. Sangat beratnya azab, sangat beratnya siksa sampai semua. Kita itu perlu ya. Jadi kita akan baca lagi di depan juga ayat-ayat ini. Setiap kita baca kalau bisa diingat-ingat ayatnya, dihafalkan. Kalau bisa dihafalkan, kalau nggak bisa ditulis atau buka handphone, buka aplikasi Al-Quran, ada ayatnya. Simpan. Nanti dibaca. Tidur, fokus sekali bacanya. Artinya aja paling kan, paling kan diingat-ingat artinya. Itu membantu menimbulkan rasa takut dari manusia. Diulang-ulang terus. Kita ini kalau belajar mungkin sekarang takut-takut aja, pulang lupa. Makanya kita perlu mengulang-ulang tiap malam. Sering-sering kita ngaji Al-Quran, dilihat tafsirnya, dilihat artinya. Jadi takutnya itu nanti rutin. Jangan putus-putus. Tangan saya kalau biar takutnya cuma 15 menit. Takutnya cuma 5 menit, habis itu lupanya sehari aja. Makanya diulang-ulang ayat yang tadi yang diulang. Qala ta'ala wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian akan diri Allah, maksudnya akan hukuman. Hati-hati atas murkanya Allah, marahnya Allah, begitu. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita dari apa? Dari murkanya Allah. Ini ancaman. Hati-hati biar sama mulutnya. Ini kan bahasa kita kayak gitu. Dan kita juga gitu sama Allah. Hati-hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha kuasa untuk menghukum hambanya. Allah Ta'ala yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wa idza ja'akum sawfa. Hari itu ketika datang Sa'afah, itu adalah hari di mana seseorang lari dari saudaranya, akhi saudaranya, ummihi wa abi, dari ibu dan dari ayahnya, wa sahibatihi, dari istrinya. Sahibah itu artinya teman perempuan, di sini istrinya. Wa bani, dan anak-anak. Lihat ya, ada saat di mana anak saudara lari dari saudaranya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, bahkan lebih berat lagi, orang tua lari dari anaknya. Ini paling beratnya itu saat di mana orang tua lari dari anak. Nggak mungkin ada orang tua lari meninggalkan anak, nggak mungkin. Kalau ada musibah, pasti orang tuanya yang dipegang selama
bagi setiap orang dari mereka, orang tua yang mulai dari anak-anak dari orang tua dan seterusnya, itu memiliki syarat sesuatu yang membuat mereka yugni, membuat mereka cukup terpenuhi, maksudnya cukup bermasalah. Mereka sudah punya urusan yang memberatkan mereka, yang membebani mereka, sehingga saking beratnya urusan ini nggak bisa ngurusin orang lain, bahkan anaknya sendiri. Berarti ini jauh lebih menakutkan daripada bencana alam. Setiap orang sibuk dengan keadaannya yang menakutkan, sampai sibuk-sibuknya, naudzubillah, takut nggak mampu, tidak mampu menolong keluarganya, bahkan nggak kepikiran karena takutnya, karena tegaknya keadaan di akhirat. Itu dia. Kok bisa ada seperti ini? Ini keadaan khusus. Nggak masuk akal. Orang tua lagi meninggalkan anakku jarang. Kecuali memang benar-benar menakutkan. Dan memang kadang-kadang itu ada saat darurat. Bahkan di dunia mungkin pernah ada saat di darurat yang takut, kaget dengan main berupa anak-anak, karena ada gitu ya. Jadi ini tafsir pertama gitu. Sudah ada mereka masing-masing sudah pusing, ketakutan, terbebani. Udah kalau biar aja lu ada apa-apa. Ada masalah gitu kan. Anak, minta duit, terus biar ngajarin, aku juga mau punya duit, itu kebalikannya. Saudara gitu. Ada saat juga di dunia kayak gitu ada. Cuma normalnya kan enggak saling tolong. Ada saat begitu menghindar karena udah pusing sih, udah nggak tahan lagi. Jadi akhirat jangan dikira sepele sekali lagi ya. Ada akhirat itu jauh berkali-kali lipat lebih menakutkan dulu. Itu tafsir pertama. Ada lagi pendapat lebih lemah. Saudara lari dari saudaranya, orang tua lari dari anaknya dan kebalikannya. Kenapa lari? Karena mereka takut dimintai tanggung jawaban, menghindar. Dan betul ya, nanti itu gambar di akhirat. Ada anak mau masuk neraka, dia teriak-teriak minta tolong dan narik-narik orang tuanya. Kenapa? Ibarat orang tenggelam. Ada yang pernah tahu orang tenggelam? Di sampingnya ada siapa aja pasti dipegang. Walaupun yang dipegangnya tidak tahu berenang juga. Karena dia udah nggak mikir, yang penting saya aja yang ditolong. Dulu pernah nolongin orang tenggelam, dipegang bukannya dia udah tarik, malah belum dipegang sama dia, ditaruh di bawah, dia naik ke atas. Dulunya dijatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena keadaannya dia tidak waktu itu. Untuk perlu tahan nafas. Jadi orang itu mau membantu, dipegang, dia naik-naik, kita di bawah sampai diinjak-injak dia. Dia nggak bisa berenang dan takut, sudah ketakutan. Itu masa saat orang sedang benar-benar ketakutan, benar-benar terpuruk. Begitu nanti di akhirat. Itu nggak mulus, walaupun yang lewat orang tuanya ditarik dijatuhkan ke neraka sama mereka, seakan-akan begitu. Makanya orang tua pun lari. Ini bahaya nanti kalau saya mendekati anak saya. Nah, saat itu harus mencari di mana orang tua dari anak, orang tua kan begitu. Kalau orang tua belum itu kan juga bahasanya begitu. Belum tahu belum itu masuk neraka, alhamdulillah. Begitu alhamdulillah yang menentukan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rasa takut itu dengan diberitahu kepada Allah untuk selalu bersoleh di dunia